Yana dhewe nonton ana jujuka kutha Remiya jujuk ing Tegal Kurusetra Seksenana Prang Barata Yudha tangkeping Pandhawa lan Kurawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada pecinta channel Langgeng Budaya. Terima kasih sudah subscribe, sudah share video, sudah like, dan sudah komentar di kolom komentar. Para pecinta channel Langgeng Budaya, tanpa Anda channel Langgeng Budaya tidak akan bisa berkembang. Terima kasih. Untuk kesempatan kali ini saya akan bercerita atau mengupas tentang tokoh pewayangan, yaitu Sang Hyang Bathara Guru. Sang Hyang Bathara Guru adalah rajanya para dewa di kayangan Suralaya. Sang Hyang Bathara Guru putra dari Sang Hyang Tunggal dan ibunya bernama Dewi Rekotawati. Bathara Guru punya nama yang banyak sekali. Dalam istilah pedalangan dinamakan Dasa Nama. Ada yang menyebut Sang Hyang Bathara Guru, ada yang menyebut Sang Hyang Girinata, ada yang mengatakan Sang Hyang Jagat Pratingka, Sang Hyang Manikmaya, ada juga yang mengatakan Sang Hyang Sombo. Bathara Guru punya saudara pertama Sang Hyang Puguh atau Dogok Suca Tenggara atau Dogok Wijamantri. Yang kedua, Sang Hyang Punggung atau Sang Hyang Pulung, atau disebut Ki Lurah Semar Badranaya atau Sang Nayantaka. Untuk kesempatan kali ini saya mencoba fokus pada paraga wayang atau tokoh wayang Sang Hyang Bathara Guru. Menurut Layang Kandha Kelir itu pakem wayang Jawa Timuran yang ditulis oleh Ki Surwedi dari Plumpung Balongbendo Sidoarjo, sesepuh dalang Jawa Timuran. Ditulis bersama teman-teman dalang Jawa Timuran dalam forum pelatihan dalang Jawa Timuran yang disebut Forla Daja. Ki Surwedi sudah menciptakan atau menulis beberapa buku tentang wayang Jawa Timuran, khususnya lakon-lakon wayang Jawa Timuran. Lakon yang pertama muncul dalam Layang Kandha atau Layang Kandha Kelir pakem wayang Jawa Timuran adalah lakon Adeking Kayangan Suralaya atau Bathara Guru jadi ratunya dewa, atau juga disebut pernikahan Bathara Guru atau Bathara Guru Krama. Adeking Kayangan Suralaya lakon pertama kali di pakem wayang Jawa Timuran. Dikisahkan pada waktu itu Sang Hyang Tunggal sudah menciptakan kayangan Suralaya. Menurut cerita para dalang, sangkit para dalang atau pocapan para dalang, kayangan Suralaya itu berada di awang-awang di angkasa. Istilahnya manggon ing awang-awang gumantung tanpa cendelan. Di Kayangan Suralaya ada sebuah gunung dinamakan Gunung Jamur Dipa.
Lalu pintu masuk Kahyangan Suralaya ada pintu yang sangat besar, disebut Lawang Selo Matangkep. Untuk menuju ke Kahyangan Suralaya ada semacam ondo. Ondo itu tangga. Tangga yang terbuat dari rantai dinamakan ondo rantai. Ondo rantai. Untuk menuju ke Kahyangan Suralaya. Jadi setelah melewati ondo rantai akan ketemu Lawang Selo Matangkep, Gapura Kahyangan Suralaya. Masuk di Gapura Selo Matangkep, di situ ada tempat yang sangat luas. Alun-alun Kahyangan Suralaya yang dinamakan alun-alun Repat Kepanasan. Alun-alun Repat Kepanasan. Lalu masuk Istana Para Dewa, tempat berkumpulnya para dewa, dinamakan Bale Manik Mercukundo. Bale Manik Mercukundo. Lah di Bale Manik Mercukundo itu ada sebuah gamelan gaib. Gamelan yang bisa berbunyi sendiri tanpa pengrawit, tanpa wiyoga. Gamelan itu bisa berbunyi sendiri, dinamakan gamelan Lokonanto atau gamelan Sinoro Rumyo. Lalu di belakang Bale Manik Mercukundo ada Taman Sari. Ada taman yang sangat indah, banyak bunga-bunga yang indah, hawanya sejuk. Di situ dinamakan Kahyangan Ratsari atau Kahyangan Kawidodaren, tempat para bidadari. Ada juga di lereng Gunung Jamurdipa, itu tempat yang sangat dalam, dinamakan Kawah Condrodimuka. Terdiri dari batu-batuan yang sangat panas, api yang membara. Menurut para dalang itu untuk tempat menyiksa para titah atau manusia yang mempunyai kesalahan atau mempunyai dosa, untuk menyucikan. Setelah suci di Kawah Condrodimuka bisa naik ke Swargaloka. Di atas Kawah Condrodimuka itu ada jembatan yang dinamakan Wat Ogal Agil untuk menuju ke Swargaloka. Menurut cerita pedalangan, barang siapa manusia atau titah bisa berjalan di atas Wat Ogal Agil menuju Swargaloka. Kalau mempunyai kesalahan harus disucikan dulu, jatuh di Kawah Condrodimuka. Banyak sekali bangunan-bangunan indah di Kahyangan Suralaya yang diciptakan oleh Sang Hyang Tunggal. Ketika itu ada rajanya iblis, rajanya setan yang berasal dari Tapeling Jagat Wetan. Rajanya iblis, rajanya setan bernama Prabu Jukmakjujo. Menghadap Sang Hyang Tunggal, Prabu Jukmakjujo mempunyai keinginan menduduki Kahyangan Suralaya, ingin menjadi rajanya para dewa, rajanya makhluk gaib atau bangsa halus, juga menjadi rajanya para manusia. Sang Hyang Tunggal bingung, apa mungkin rajanya iblis, rajanya setan akan menjadi raja di Kahyangan Suralaya. Lalu Sang Hyang Tunggal mengumpulkan 3 putranya, Sang Hyang Pugo, Sang Hyang Punggung, dan Sang Hyang Sombo. Sang Hyang Tunggal mempunyai sayembara. Dari putra Sang Hyang Pugo
Argo, Sang Hyang Punggung, dan Sang Hyang Sombo, siapa saja yang berani dan bisa mengalahkan Prabu Jukmakjujo akan diangkat menjadi rajanya para dewa di Kahyangan Suraloyo. Sang Hyang Pugo, anak pertama, tidak berani. Sang Hyang Pugo mempunyai keyakinan gak bisa mengalahkan Prabu Jukmakjujo. Jukmakjujo itu rajanya para iblis, rajanya para setan. Jukmakjujo tidak bisa mati. Begitu juga Sang Hyang Punggung atau Sang Hyang Pulung juga tidak mempunyai keberanian untuk menghadapi Prabu Jukmakjujo. Mengetahui dua saudaranya tidak berani menghadapi Prabu Jukmakjujo, akhirnya Sang Hyang Sombo atau Sang Hyang Bathara Guru memberanikan diri untuk menghadapi Prabu Jukmakjujo. Ketika Sang Hyang Bathara Guru sudah memberanikan diri untuk menghadapi Prabu Jukmakjujo dan ingin menjadi rajanya para dewa di Kahyangan Suraloyo, datanglah putra dari Kahyangan Sunyaruri. Ada dua putra. Putranya Sang Hyang Kaneko atau Sang Hyang Paga dari Kahyangan Sunyaruri, itu yang pertama. Sang Hyang Kaneko Putra atau Sang Hyang Pongat. Lalu yang kedua Sang Hyang Umar atau Sang Hyang Umardo. Sang Hyang Kaneko Putra dan Sang Hyang Umardo sudah mendengar bahwa Sang Hyang Tunggal mengadakan sayembara. Barang siapa yang bisa mengalahkan Prabu Jukmakjujo akan dijadikan rajanya para dewa. Sang Hyang Kaneko Putra dan Sang Hyang Umardo mohon izin kepada Sang Hyang Tunggal untuk menghadapi Prabu Jukmakjujo. Dan dipersilakan oleh Sang Hyang Tunggal. Akhirnya Sang Hyang Kaneko Putra, Sang Hyang Umardo, Sang Hyang Sombo atau Sang Hyang Bathara Guru kerepat kepanasan alun-alun Kahyangan Suraloyo untuk menghadapi Prabu Jukmakjujo. Singkat cerita, Sang Hyang Kaneko Putra kalah menghadapi Prabu Jukmakjujo. Lalu Sang Hyang Umardo maju ke repat kepanasan menghadapi Prabu Jukmakjujo, juga kalah. Diceritakan dalam pakem wayang Jawa Timuran, Layang Kondo Kelir, Sang Hyang Umardo itu mempunyai paras yang sangat tampan, mempunyai kulit yang sangat bersih. Ketampanan Sang Hyang Umardo tiada tandingnya. Sampai-sampai Sang Hyang Bathara Guru atau Sang Hyang Sombo melihat ketampanan Sang Hyang Umardo, mempunyai rasa cinta, ingin memiliki Sang Hyang Umardo. Jadi dalam pandangan Bathara Guru, pandangan Sang Hyang Sombo, Umardo itu bukan seorang pria. Umardo adalah wanita yang sangat cantik sekali. Nafsu Bathara Guru untuk memiliki Sang Hyang Umardo sangat besar sekali. Akhirnya ketika Sang Hyang Umardo kalah melawan Prabu Jukmakjujo, ditolong oleh Sang Hyang Sombo. Niat menolong Sang Hyang Umardo sebetulnya ingin memiliki, mencintai Sang Hyang Umardo. Rambut Sang Hyang Umardo dibelai oleh Sang Hyang Bathara Guru. Melihat kulit yang sangat bersih, tumbuh hasrat nafsu Sang Hyang Bathara Guru, ingin memiliki, ingin merasakan tubuh Sang Hyang Umardo.
Sang Hyang Umarto tahu bahwa kelakuan Sang Hyang Bathara Guru, Sang Hyang Samba itu tidak benar. Akhirnya mengelak. Bathara Guru menyatakan rasa cintanya. Ditolak mentah-mentah oleh Sang Hyang Umarto. Saya laki-laki, kamu laki-laki. Tidak benar, laki sama laki ingin memiliki atau mempunyai rasa cinta. Lari Sang Hyang Umarto, dikejar oleh Sang Hyang Bathara Guru. Lari ke selatan, dikejar ke selatan, lari ke utara, kejar ke utara. Sampai-sampai Sang Hyang Bathara Guru merencanakan bagaimana cara untuk memiliki Sang Hyang Umarto. Bathara Guru merapal aji. Jadi Bathara Guru itu mempunyai kesaktian yang namanya Aji Catur Bujo. Catur itu artinya 4, Bujo artinya tangan. Jadi kalau Bathara Guru sudah merapal Aji Catur Bujo, tangan Bathara Guru menjadi 4. Kalau di versi lain mungkin itu kutukan dari Sang Hyang Tunggal, tapi di versi Jawa Timuran memang Bathara Guru mempunyai Aji Catur Bujo sebab Bathara Guru putra dari Jim Rekotowati. Jim Rekotowati itu jimnya Yuyu atau kepiting. Rapal Aji Catur Bujo mempunyai tangan 4, lalu jagat dirangkul oleh Bathara Guru. Sang Hyang Umarto bisa dirangkul atau dipeluk oleh Sang Hyang Bathara Guru. Tidak menyatakan cinta terus Bathara Guru kepada Sang Hyang Umarto, tetap ditolak oleh Sang Hyang Umarto. Akhirnya Bathara Guru mengelus betis, mengelus paha dari Sang Hyang Umarto. Mohon maaf, kelamin Sang Hyang Umarto diputus oleh Sang Hyang Bathara Guru, dilemparkan ke angkasa. Menurut cerita para dalang, kelamin Sang Hyang Umarto itu berwujud ulur-ulur. Ulur-ulur itu kalau sekarang bahasanya puting beliung. Jadi kalau ada ulur-ulur atau ada puting beliung, kalau disorai ulur-ulur, itu akan lari, malu. Kalau tidak disorai mungkin akan menjadikan bencana yang sangat besar. Jadi Sang Hyang Umarto kelaminnya sudah diputus oleh Sang Hyang Bathara Guru. Darah keluar dari putusan kelamin tadi. Sambat Sang Hyang Umarto. Akhirnya Bathara Guru mengambil tapel Adam. Tapel Adam itu seperti tanah liat yang berada di Kahyangan Suroloyo. Tapel Adam segenggam lalu ditaruh atau ditambalkan kepada bekas putusnya alat kelamin Sang Hyang Umarto. Akhirnya darah yang keluar dari bekas putusnya alat kelamin itu sudah tidak keluar lagi, mampet. Akan tetapi setelah darah sudah tidak keluar, darah naik ke dada Sang Hyang Umarto, membuat dada Sang Hyang Umarto semakin lama semakin besar, semakin lama semakin besar. Sang Hyang Umarto merasakan sakit, merintih kesakitan. Akhirnya Sang Hyang Bathara Guru merasa kasihan kepada Sang Hyang Umarto. Bekas tempelan tapel Adam
yang berada di bekas putusnya alat kelamin diiris sedikit dari atas ke bawah oleh Bathara Guru. Akhirnya sedikit demi sedikit darah yang ada di dada turun kembali. Dada tetap besar tapi nggak merasakan sakit sebab darah sudah keluar sedikit. Tetap Bathara Guru ingin menikahi Sang Hyang Umarta, tapi Sang Hyang Umarta tidak mau sebab merasa sama-sama laki-laki. Akhirnya turun Sang Hyang Tunggal, bapak dari Bathara Guru, merasa kasihan kepada Bathara Guru. Akhirnya Sang Hyang Umarta disabda oleh Bathara Guru menjadi seorang wanita yang cantik jelita. Setelah Sang Hyang Umarta sudah menjadi wanita yang sangat cantik jelita, diberi nama Betari Umo atau Betari Umayi. Diresmikan menikah dengan Sang Hyang Bathara Guru. Setelah resmi menikah, Sang Hyang Tunggal menagih janji kepada Sang Hyang Bathara Guru karena Bathara Guru sanggup membunuh atau sanggup mengalahkan Prabu Jukmakjujo. Bathara Guru perang sama Prabu Jukmakjujo. Bathara Guru tidak mampu menandingi kesaktian Prabu Jukmakjujo. Prabu Jukmakjujo sakti, tidak bisa mati. Bathara Guru kalah, Sang Hyang Tunggal merasa kasihan. Sang Hyang Tunggal membantu Sang Hyang Bathara Guru mencipta kerangkeng besi. Kerangkeng besi. Semacam apa ya? Kalau bahasa Indonesianya pagar dari besi. Kerangkeng besi dihantamkan kepada Prabu Jukmakjujo. Akhirnya tubuh Jukmakjujo melayang di angkasa, jatuh di dunia sebelah timur. Istilah pedalangan tapeling jagat wetan. Prabu Jukmakjujo selalu meronta. Dikasih kerangkeng besi dimakan, dikunyah oleh Prabu Jukmakjujo. Akan tetapi, setiap Prabu Jukmakjujo memakan atau memutuskan kerangkeng besi, siap ada ayam jago berkokok, itu kerangkeng besi utuh kembali. Dan kalau dikaitkan dengan cerita zaman keislaman, kalau sudah tidak ada orang azan di pagi hari, di waktu subuh, kemungkinan besar Prabu Jukmakjujo akan bisa memutus kerangkeng besi dan akan menyerang dunia. Mungkin Prabu Jukmakjujo bisa dikaitkan dengan Ya'juj Bima'juj. Mungkin. Setelah Prabu Jukmakjujo jatuh di tapeling jagat wetan, fokus kembali ke cerita Bathara Guru. Bathara Guru dengan Sang Hyang Betari Umayi yang sejatinya Sang Hyang Umarta, yang sudah menjadi seorang wanita atau bidadari, diberi nama Sang Betari Umo atau Sang Betari Umayi, melaksanakan bulan madu. Bulan madu naik lembu andini. Lembu andini itu titian Bathara Guru yang berwujud sapi. Di atas lembu andini, di atas punggung lembu andini bisa terbang. Hasrat Bathara Guru, nafsu Bathara Guru muncul.
berdua dengan Bedari Umayyi ingin bersetubuh dengan Bedari Umayyi. Akan tetapi Bedari Umayyi tidak mau menuruti keinginan Bathara Guru sebab merasa malu, sebab di situ di tempat yang alam bebas, di punggung Lembu Andini, Bedari Umayyi tidak mau, terus meronta, akhirnya terbang, dikejar oleh Bathara Guru. Lalu Bathara Guru tidak kuat menahan nafsu seksnya, akhirnya sperma keluar dari alat kelamin Bathara Guru jatuh di gunung-gunung di dunia. Kalau menurut cerita Layang Gondok Kelir, yang jatuh di Gunung Bromo disabdo oleh Sang Hyang Caraka menjadi Bathara Brahma. Yang jatuh di Gunung Indra atau Indrakila disabdo menjadi Bathara Indra. Dan Layang lahir di Gunung Temburu dinamakan Bathara Temburu. Jadi semua anak Bathara Guru, para dewa itu sebetulnya sabdan, ciptaan yang berasal dari sperma Bathara Guru di sabdo oleh Sang Hyang Janbanujan atau Sang Hyang Caraka menjadi para dewa, putra dari Bathara Guru. Jadi bukan dari hasil berhubungan badan, tapi itu Bathara Guru yang tidak kuat menahan nafsu seksnya, lalu sperma keluar, jatuh di gunung-gunung, disabda oleh Sang Hyang Caraka. Lalu ada sperma yang jatuh di samudra, di laut, disabda oleh Sang Hyang Janbanujan atau Sang Hyang Caraka, itu menjadi raksasa kecil, dinamakan Lempung Gumulung. Kalau teman-teman dalam daerah utara, daerah Gresik, ada yang mengatakan Slebek Slebuhawu. Kalau wilayah Porongan namanya Lempung Gumulung. Lempung Gumulung pingin diaku anak oleh Sang Hyang Bathara Guru ke Kahyangan Suralaya, tapi Bathara Guru tidak mau mengakui Lempung Gumulung sebagai anaknya, sebab dibandingkan anak-anak Bathara Guru seperti Bathara Brahma, Bathara Indra, Bathara Sukra, Bathara Sakri mempunyai paras yang tampan. Ini ada raksasa kok mengaku sebagai anak saya, ingin saya akui anak, ini bukan anak saya. Akhirnya para dewa disuruh membunuh Lempung Gumulung, tapi para dewa kalah semua, sampai Lempung Gumulung itu diajak oleh para dewa tidak mati, malah menjadi besar. Dan setelah para dewa kalah semua, Sang Hyang Narada ini sebetulnya kakak dari Sang Hyang Umarga, Sang Hyang Kaneka Putra tadi, yang tidak terima oleh kelakuan Sang Hyang Bathara Guru, adiknya dicintai, akhirnya terjadi perang. Sang Hyang Kaneka Putra diinjak oleh Bathara Guru menjadi pendek, dijadikan sesepuh para dewa, menjadi kebayani langit atau juru basa. Di Kahyangan Suralaya diberi nama Sang Hyang Narada atau Sang Hyang Kaneka Putra. Melihat para dewa kalah, Sang Hyang Kaneka Putra menghadap Bathara Guru supaya Kahyangan tentram, Suralaya aman. Slebek Slebuhawu atau Lempung Gumulung hendaknya diaku putra, diaku anak oleh Sang Hyang Bathara Guru. Akhirnya Lempung Gumulung diaku anak, diberi nama Bathara Kala atau Bathara Kala, karena wujudnya wujud raksasa buruk rupa dinamakan Bathara Kala. Kala menika jelek atau buruk, atau Bathara Kala. Diberi busana atau pakaian kadewatan,
tidak seperti raksasa yang lainnya. Jadi busana Bathara Kala ya busana kadewata. Dan minta makan, diberi makan kukusing duparatus, sari-sari ini menyan madu. Kalau di cerita pewayangan, Bathara Kala tidak mempunyai nafsu makan, pinginnya makan manusia. Akhirnya diberi makan oleh Bathara Guru satu. Kalau ada orang yang sedang berjalan di siang bolong, tidak ada temannya, kelihatan susah, kelihatan sedih, itu makanan Bathara Kala. Jadi menurut cerita para dalang, yen ono manungso lumaku titi wanci bedhog gemprang-gemprang panasing gumatel-gatel tanpa rewang, tanpa kadang, tanpa beranyak, tanpa hidung. Ini kan menyatakan kesedihan. Tidak ada temannya, tidak beranyak. Mereka raut mukanya mereka beranyak, itu kan apa ya istilahnya, menunjukkan kesenangan. Dan tanpa beranyak berarti wajahnya tidak beranyak, wajahnya sedih. Tanpa ngidung ini sebenarnya kan orang yang senang melantunkan lagu-lagu itu. Jadi itu jelas orang yang sedih. Lumaku ing wanci bedhug gemprang-gemprang panasing gumatel-gatel tanpa beranyak, tanpa ngidung, iku dadi pangane Bathara Kala. Itu sekilas cerita tentang Bathara Guru sampai mempunyai putra dewa dan ada yang berwujud raksasa Bathara Kala. Ceritanya ini terus berkembang sampai nanti Betari Durga, asal usul Betari Durga. Jadi Betari Umayi atau Betari Umo itu disabda, dikutuk oleh Bathara Guru menjadi raseksi atau berwujud buruk rupa. Sekian wawasan tentang Bathara Guru menurut Layang Kondo Kelir, Pakem Wayang Jatimuran. Mungkin bisa disambung paraga wayang yang lain atau tokoh wayang yang lain di lain kesempatan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.